tut opoma biha kelawan ahwal min ahwalin nyatane saking piro-piro tingkah atau keadaan, min ahwalin nyatane saking piro-piro tingkah atau keadaan, wa a'malin lan piro-piro amal, wa a'malin lan piro-piro amal, wa yahtammah lan prihatin, wa yahtammah lan prihatin sapa sakhs li ajali dzalika krana ara-ara mengkono-mengkono tadbir, wa yahtammah lan prihatin sapa sakhs li ajali dzalika krana mengkono-mengkono tadbir. Wa hadza utawi iki tadbir ta'abun azimun, ta'abun iku payah, azimun kang agung, ta'abun iku payah, azimun kang agung, ista'jalahu kang amrih aki-aki, ista'jala kang amrih aki-aki sapa murid ista'jala kang amri aki-aki sapa murid hu ing hadza li nafsihi krana awak dhewe murid, li hadza wa hadza utawi tadbir ta'abun iku payah, azimun kang agung, ista'jala kang amri aki-aki sapa murid hu ing hadza li nafsihi krono atau kanggo awak dhewe murid, wa la'alla aktsara ma yuqaddiruhu la yaqa, wa la'alla aktsara ma lan menawa luwe akeh barang, lan menawa luwe akeh barang yuqaddiru kang ngrencanakaken sapa murid hu ing ma la yaqa iku ora terjadi, ora tumiba, tidak terjadi maksud kebanyakannya. La yaqa'u iku ora tumiba apa ma. Bayakhibu mokotuno dhannuhu apa penyanane murid. Dhannuhu apa penyanane murid, wa fi ta'biri lan iku tetep ing dalem gawe ibarati ke musannif, wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem gawe ibarati ke musannif bi arih kelawan lafat arih, isyaratun utawi isyarah, isyaratun utawi isyarah ila annal matluba maring setuhune kang den supri, ila annal matluba maring setuhune kang den supri, tarkuhu iku ninggal matlub lil muridi kedue wong kang ngarepaken, lil muridi kedue wong kang ngarepaken wusul, huwa utawi matlub ma iku barang, huwa utawi matlub ma iku barang, fihi iku tetep ing dalem ma, fihi iku tetep ing dalem ma, ta'abun utawi payah, wa mu'anatun lan keangelan, huwa utawi madlub ma iku barang, fihi iku tetep ing dalem ma, ta'abun utawi payah, wa mu'anatun lan keangelan. Amma tadbiru umuri ma'asyihi, amma tadbiru umuri ma'asyihi anapun utawi ngatur piro-piro perkorone atau urusane
panguripane murid ala wajhin ing atase dalan sahlin kang gampang yasta'inu amma tadbiru umuri nafsihi anapun utawi ngatur pira-pira perkarane atau urusane penguripane murid ala wajhin ing atase dalan sahlin kang gampang yasta'inu kang amri tulung sapa murid bihi kelawan tadbir ala matlubihi ing atase kang den suprene murid fala ba'sa moko iku kabarnya amma tadbir fala ba'sa. Jadi amma ini bahas ilmu nahwu ini. Amma ini pasti punya jawab, makanya pasti di belakang ada fa. Pasti itu sudah. Seperti yang dalam contoh yang banyak di dalam surat Wadduha. Ya. Jadi fa'ammal yatima fala taqhar, fala ada fa. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad, mesti fa, jangan dibaca dengan wawu. Karena fa di situ jawab daripada amma. Seperti di sini amma, pokoknya kalau ada amma mesti ada fa di belakang. Karena akan menjadi jawabnya amma itu. Nah, di sini jawabnya fala ba'sa. Fala ba'sa moko iku ora dadi opo. Iku maujud bihi kelawan tadbir. Walida lan krono iki fala ba'sa. Walida lan krono iki fala ba'sa waroda tumeka. Walida lan krono iki fala ba'sa ya. Waroda tumeka apa dawuh at-tadbir nisful maisha. At-tadbiru utawi ngatur nisful ma'isyati iku separune penguripan. At-tadbir walidalan krono iki fala basa waradatu meko, artinya telah datang, telah ada perkataan ulama yang mengatakan apa dawuh at-tadbiru nisful ma'isya. At-tadbiru utawi ngatur nisful ma'isyati iku separune penguripan. Fama moko utawi perkara koma atau krono ya. Fa ini li ta'lil, menjadi sebab, menjadi illat, menjadi ta'lil bagi perkataan yang sebelumnya. Kenapa? Kenapa arif nafsaka, kenapa? Kenapa beliau mengatakan suruh istirahatkan dirimu? Kenapa? Ini alasannya. Fama qama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Fama mo krono ya. Yang tepat itu fa di sini fa ta'lil. Fama krono utawi barang atau perkara qama kang jumenengi bihi kelawan ma ghairuka sapa liyane sira. Ghairuka sapa liyane sira angka saking sira la takum iku ora bisa jumenengi. La takum iku ora bisa jumenengi sira bihi kelawan ma li nafsika kanggo awak dhewe ni sira. Fama moko krono utawi perkara atau barang koma kang jumenengi bihi kelawan ma ghairuka sapa liyane sira angka saking sira. La takum iku la takum iku ojo ya. La takum iku ojo. Jadi la di sini la nahya. La takum iku ojo jumenengi sira. Ojo jumenengi sira bihi kelawan ma.
linafsika krono awak atau kanggo awak diwini sira. Jadi yang dimaksud tadbir, jadi tadbir ini ada dua ya. Ada tadbir urusan-urusan yang mudah, ada tadbir ini maknanya merencanakan. Jadi merencanakan keadaan ya, sesuai tuntutan syahwat, sesuai tuntutan keinginan diri ya. Itu tadbir namanya. Dan tadbir semacam ini itu ta'ab, payah, berat dan payah. Kalau tadbir itu untuk ngurusi kehidupan ya, hanya sekedar ngurusi kehidupan dengan jalan yang mudah ya, maka hal semacam itu nggak apa-apa. Kenapa kita tidak boleh ngatur ya? Karena kata beliau, apapun yang telah diatur oleh yang lain, berarti Allah maksudnya ini, ghairuka, yani Allah. Apapun yang sudah diatur oleh orang lain tentangmu, tentang dirimu, maka jangan kamu ikut ngatur. Jangan kamu ikut ngatur. Karena aturanmu tidak akan berjalan. Yang berjalan itu aturan Allah. Dan ada ungkapan yang mengatakan, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, sampean juga punya kehendak, tapi yang terlaksana adalah kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi saya punya rencana, sampean juga punya rencana. Tapi yang terjadi adalah rencana Allah. Yang terjadi itu rencana. Silakan merencanakan sesuatu, ya. Silakan merencanakan sesuatu. Jadi kalau kita ini mikir yang terlalu jauh, kan pusing sendiri nanti ya. Pusing sendiri nanti. Misalnya mau kawin, masih mikir terlalu panjang. Nanti saya kalau kawin Pak Maruto misalnya, apa yang akan saya berikan kepada istri saya misalnya, kalau mau ya apa ini nanti ini, itu kan mau ngatur, itu namanya mau ngatur. Jangan takut urusan itu sudah ada yang ngatur, itu sudah yang ngatur, yaitu Allah sudah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, kata Quran ya. Jadi urusan rezeki itu sudah Allah yang ngatur rezeki. Kalau kita mau ngatur rezeki kita, pelengan ya. Pelengan. Yang penting kewajiban kita doa dan usaha. Setelah itu pasrahkan ke Allah. Kalau orang kawin misalnya, ini untuk yang belum kawin ya. Saya tidak bicara yang sudah kawin. Yang sudah kawin dah, nanti saya dikira mendorong untuk kawin lagi nanti. Jadi misalnya ini kan banyak ini pengurus-pengurus ini, saya yang masih belum punya tunangan ini. Paling yang punya tunangan Jody ini paling. Ini yang lain mungkin masih belum. Jadi kalau mikirkan yang bukan-bukan, Bu, nanti kalau saya kawin dan bagaimana saya akan tinggal di mana, apa yang akan saya berikan, apa yang akan saya nafkahkan. Aduh, pelengan gak ada itu ya, pelengan gak ada. Nggak usah ikut ngatur itu sudah ada yang ngatur, sudah ada mengatur. Jadi kalau pikirannya seperti itu, berarti seakan-akan kita ini mau ngatur, kita mau jadi mudabbir. Mudabbir itu bukan kita, mudabbir itu adalah Allah. Jangan ikut ngatur, itu akan mempayahkan diri kita sendiri. Tidak usah. Yang penting kewajiban kita usaha, berdoa, wiritan, riyadhah, zikir, kemudian usaha. Setelah itu pasrahkan sudah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Kita tidak tahu misalnya
rezeki kita hari ini itu berapa, kita tidak tahu ya, kita nggak tahu. Walaupun misalnya, ada yang tahu misalnya siapa pegawai, kan dia punya roti pasti ya, punya gaji ya pasti. Misalnya satu bulan misalnya 2 juta umpamanya, atau 2.500.000. Tapi kan dia juga nggak tahu juga kapan uang itu akan habis. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Kadang sudah 5 hari sudah habis. Belum sampai ke gaji yang akan datang, sudah habis dulu. Kita nggak tahu. Karena kita bukan yang ngatur. Tiba-tiba misalnya ada kebutuhan yang sangat diperlukan oleh kita, misalnya sakit lah atau bagaimana. Dan itu kebutuhan yang tiba-tiba itu, kebutuhan yang tiba-tiba. Kita tidak tahu itu. Makanya urusan mengatur itu adalah urusan Allah ya, urusan Allah. Kewajiban kita adalah berdoa dan berusaha. Termasuk berdoa ya, berzikir manakiban, apakah rotib, apakah sholawat yang dibaca. Kemudian berdoa kepada Allah dan usaha keluar, maksudnya kalau makomnya masih makom sebab ya. Kalau makomnya makom tajrid ya pegang tasbih terus aja. Kalau makomnya makom tajrid, dia sudah keluar dari makom sebab ya. Kalau makomnya sudah makom tajrid, tidak usah keluar, tidak usah kerja, tidak usah ya. Pokoknya aman gitu loh, tenang ke hati. Terus piring nggak beterbangan, istri ayem, berarti dia dikehendaki tajrid berarti. Tapi kalau nggak aman ya, istri pempang-pempung, piring beterbangan, sendok beterbangan, aduh, keluar dari usaha. Berarti Allah masih belum menghendaki dia duduk di makom tajrid. Allah masih menghendaki dia duduk di makom sebab musabab ya, atau makom asbab. Jadi kata beliau, karena sesuatu yang sudah ada yang ngatur, maka jangan kamu coba-coba ngatur. Jangan kamu coba-coba ngatur. Itu kata beliau. Yakni ngersaaken sebagai musannif. Yakni ngersaaken sebagai musannif annal amra ing satuhune perkara mafrughun iku wis den rampungaken. Mafrughun iku wis den rampungaken minhu saking amr id krono qad qama teman-teman jumenengi bihi kelawan amr ghairuka sapa liyane sira. Siapa yang dimaksud ghairuka? Wa huwa utawi ghairuka Allahu ta'ala. Allahu iku Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Wa ma utawi barang qoma kang jumenengi bihi kelawan ma ghairuka sapa liyane sira la faidata iku ora ono faidah, iku maujud, tidak ada gunanya maksudnya. Fi qiyamika ing dalem jumenengine sira, fi qiyamika ing dalem jumenengine sira bi kelawan ma fayakunu maka ana qiyamuka apa jumenengine sira fudulan iku muspro, percuma, leluwehan, tidak ada faedahnya. Ibarat bicara yang tidak ada faedah dan manfaat. Fudulan iku muspro dari wong Jawa, atau percuma. La yang bagi kang ora suyukjo, la yang bagi kang ora seyukjo ayatalab basa opo nyentonan dangi
Ayatalabbasa opo nyento nandangi bihi kelawan fudulan zawul uquli sopo piro-piro. Di sini ada kelebihan ibarat, ada fi ya. Sebagian kitab ada fi-nya. Ini salah percetakan. Ya. Makanya ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu. Jadi kita harus berpegang kepada ilmu. Jangan berpegang kepada percetakan. Karena percetakan itu bisa salah. Coba sekarang kita buktikan. Kalau kita anggap fi ini memang ada, memang betul. Lalu bagaimana kita akan membaca? Kalau memang zawu ini fi ini kan mengejarkan kepada kalimat yang dimasuki. Mestinya bukan zawu, mestinya zawi. Fi dawil uquli, bukan fi dawul uquli. Itu sudah tidak benar. Harus majrur mestinya. Kalau memang ada fi, kalau fi ini benar ada. Dan kemudian mana fa'ilnya yatalabbas? Mana fa'ilnya yatalabbas? Setiap fi'il mesti punya fa'il. Gak ada yang namanya fi'il gak punya fa'il, itu gak ada. Mesti fi'il punya fa'il. Mana fi'ilnya fa'ilnya yatalabbas? Lalu mana fa'ilnya yatalabbas? Jadi makanya ini salah satu bentuk kita mengamalkan ilmu ya. Tergantung ilmu apa. Kalau ilmu nahwu dan sorof kita gunakan tempat mengamalkan ilmu itu ya ketika kita membaca Quran, ketika kita baca hadis, ketika kita baca kitab. Itu tempat mengamalkan ilmu nahwu dan sorof. Itu tempat untuk mengamalkan ilmu nahwu dan sorof. Maka jangan hanya belajar, tapi amalkan ilmu itu. Rasakan ilmu itu. Orang yang punya rasa, orang yang punya ilmu, dia punya rasa. Orang yang punya ilmu, dia punya rasa. Kalau dia punya ilmu nahwu dan sorof, dia punya rasa. Rasa, ilmu nahwu, dan ilmu sorof. Maka jika ada orang membaca salah, atau ada tulisan salah, bagi orang yang punya rasa, dia akan terasa. Oh, susunan ini gak beres. Susunan ini gak benar. Dia punya rasa. Karena dia punya ilmu. Tergantung dari ilmu apa yang dia punya ya. Jadi misalnya dia alim ilmu fikih, dia akan punya rasa ilmu fikih. Jadi ketika orang melakukan ibadah salah, dia akan tahu. Dia akan tahu. Orang sholat misalnya salah, udah benar sholatnya orang itu. Tidak ada tumak ninahnya misalnya di dalam sholat, akan terasa, akan tahu dia. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, ya nggak punya rasa. Orang yang nggak punya ilmu begitu ada masalah seperti ini dibaca aja seenaknya, dibaca aja seenaknya. Padahal itu tulisan itu salah, tulisan itu salah. Makanya kita harus berpegang kepada ilmu, bukan berpegang kepada percetakan. Kepada percetakan seperti ini. Jadi ada yang fi dan yang fi itu insya Allah salah itu. Jadi yang betul tanpa fi, biar beda fi. Yang betul kali ini sudah jelas sudah ada fi-nya. Punya terus ya? Ada. Punya sekul. Ada fi-nya. Maujud fi. Ada khata ada. Jadi la'alla shawab biduni fi. Tulis saja di tepi di pinggir la'alla shawab biduni fi. Dawul uquli sapa wong kang pira-pira wong kang anduweni akal. Zawul uquli sapa pira-pira wong kang anduweni akal. Sapa pira-pira wong kang anduweni pira-pira akal, sama-sama jamaknya soalnya ini. Sapa pira-pira wong kang anduweni pira-pira akal. Al-uqul jamu aklin. Wa aidon lan kelawan maneh fihi iku tetep ing dalem qiyam. Fihi iku tetep ing dalam qiyam tarkul ubudiyati utawi ninggal sifat kehambaan, sifat kaulo.
fihi ikut tetap ing dalam qiyam tarkul ubudiyati utawi ninggal sifat kaulo atau sifat kehambaan. Dengan adanya kita mau ngatur, ya mau ngatur, berarti kita meninggalkan tarkul ubudiyah, meninggalkan sifat kehambaan. Kita ini kan hamba, kita ini hamba Allah. Jadi dengan sok mau ikut ngatur, berarti kita mau membuat sifat kehambaan itu. Ada sifat kehambaan itu mulia, ya. Sifat kehambaan itu jangan dikira hina, enggak, mulia, ya, mulia. Sama dengan khaddam. Khaddam itu, tapi ada ya, saya juga heran kadang. Sebagian wali murid, dia punya anggapan bahwa khaddam itu hina. Ini anggapan yang salah, ya, yang salah. Dan bukan katanya siapa, itu ada fakta, ya, fakta itu. Dan sayangnya ini juga alumni pesantren gitu. Alumni pesantren kebetulan saya tertawa aja dalam hati. Dia mondokkan anaknya di sini dan dia bilang minta di selatan, jangan jadi haddam. Oh, kenapa kalau jadi haddam? Tak say, anak apa nggak tak say? Kurang. Dia menganggap bahwa haddam itu dah hina lah gitu. Oh, kemudian sampean ini salah paham kata saya. Haddam itu mulia, tergantung haddamnya ke siapa. Kalau haddamnya ulama, haddamnya kanjeng Nabi, apalagi itu. Oh, mulia. Haddamnya kiai, mulia. Kecuali haddamnya setan. Kalau haddam, tergantung dia berhaddam kepada siapa, tergantung. Kalau dia berhaddam kepada orang yang mulia, dia ikut mulia. Ikut mulia. Ikut mulia. Jadi ada karena itu sebagian. Ya, mondokkan anaknya di sini ya, di Al-Qadiri gitu. Dan akhirnya saya beri pengertian. Oh, haddam itu bukan hina. Haddam itu mulia. Haddam itu mulia. Dan haddam itu yang mendapatkan barokah. Karena al-khidmah, al-barokah fil khidmah. Barokah itu tempatnya di khidmah. Menjadi khaddam, kaulo. Ngabul dan metu ngabul. Melayani guru, ya. Melayani guru di dalam khidmah. Al-barakah fil khidmah. Makanya guru saya itu Abu Yasain Muhammad bin Alawi bin Abbas itu beliau berkata, kalau di bahasa Indonesia kan, saya lebih suka kepada murid yang mau berkhadam daripada murid pintar tapi tidak mau berkhadam. Itu perkataan beliau itu. Saya lebih suka kepada murid yang mau berkhadam daripada punya murid pintar kata Zaki, kata beliau, tapi nggak mau berkhadam. Apa namanya? Oh, ini bukan berarti saya menganjurkan kalian semua kemudian masuk hadam semua itu. Habis pondok selatan itu nanti. Jangan salah paham Anda. Hadam itu kan bisa saja nanti di penghujung mau kawin misalnya, kan bisa saja. Tabarukan, hadam ke siapa misalnya. Di ujung, nggak harus dari pertama, nggak harus ya. Kalau begitu nanti kosong, nanti pondok selatan itu jadi hadam semua ini kan. Iya, pengurus itu insya Allah masuk hadam ya, karena dia melayani keinginan daripada pengasuh ya. Dia menjalankan amanah pengasuh. Wa huwa utawi ghairuka Allahu iku Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Fihi iku tetep ing dalem qiyam tarkul ubudiyati utawi ninggal sifat kaula wa mudaddatun lan nentang dengan tasdid dal ya, wa mudaddatun lan nentang li ahkamir rububiyyati maring pira-pira hukume sifat kepangeranan. Kan at-tadbir ini sifat Tuhan. Sifat Tuhan.
Jadi kalau kita mau berlagak ngatur kan, kita berarti menentang sifat ketuhanan. Li ahkamir rububiyyati maring pira-pira hukumi sifat ketuhanan. Wa munaza'atun lan nentang, wa munaza'atul qadari lan nentang pasten atau takdir. Wa munaza'atul qadari lan nentang takdir atau pasten. Wa inna ma khatoba lan angin pastine ngitopi ngomongi sapa ge musannif. Wa inna ma khatoba lan angin pastine ngitopi atau ngomongi sapa ge musannif al murida murid. Beliau ini mengingatkan murid ya. Al murida murid wong kang ngarepaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh arih nafsaka ya. Dawuh semasuk sing dimaksud dawuh arih nafsaka. Li'annahu krana satuhune murid. Li'annahu krana satuhune murid. Ini lagi masalah lagi ini. Idza tawajjaha. Di sini idza tawajjada. Oh bagaimana? Tujadu. Hah? Andin Ben? Yang betul tawajjah. Punya saya tak waw jim dal. Jadi la'alla sawab yang benar tak waw jim ha. Itu yang benar. Iya, dan mungkin sedang yang nyetak itu sedang banyak pikiran, mungkin turakabina. Mungkin turakabina boleh. Ya. Jadi terbang pusing kan, itu banyak sih sana. Oke, Pak kan tak pada nyambung bilang ada. Tahu saya kepalengan Pak tahu usah. Kalau saya biasa, kalau nang gue. Udah singator, bunda. Udah singator, bunda. Tak usah ruwet biar. Tak usah ruwet. Tak usah nolong ngator biar. Singator. Lepas gue benda, kau gue nih. Lo tak nyambung ini benda ini. Tak nyambung bilang. Allah. Bidzalika kelawan mengkono dawu arif nafsaka. Di anna ukrono satune murid idza tawajjaha. Jadi la'alla shawab tawajjaha, la tawajjada, tidak. Idza tawajjaha ikut tatkala ngadep. Dan kalau dilihat lagi kepada siakul kalam itu memang menghadap kepada kan urusan menghadap Allah maksudnya. Jadi yang tepat adalah tawajjah. Idza tawajjaha iku tatkala ngadep sapa murid li hadratir rabbi maring pengayonine pangeran. Kehadiran, bahasa kita kehadiran Allah. Kita mau menghadap kehadiran Allah. Dari wong Jawa pengayonine pangeran. Li hadratir rabbi maring pangayonine pangeran. Wastaghala lan ketungkul sapa murid bi auradit tariqi kelawan pira-pira wiritan tariqah. Bi auradit tariqi kelawan pira-pira wiritan tariqah ya. Wa a'malihi lan pira-pira amal tariqah ya. Wa a'malihi lan pira-pira amal tariqah. Ta'attalan moko dadi kosong. Ta'attalat moko dadi kosong alaihi ing atase murid asbabu ma'asyihi apa pira-pira sebabe penguripane apa pira-pira sebab penguripane murid fil ghalibi ing dalem lumrahi fayatihi moko teko hi ing murid asyaitanu sapa setan wa yuwaswisu lan ganggu ngeritu wa yuwaswisu lan ganggu
sapa syaiton lahu maring murid wa yasiru lan dadi sapa murid yudabbiru wa yasiru lan dadi sapa murid yudabbiru iku ngatur sapa murid fi nafsihi ing dalam awak dhewe murid umuran ing pira-pira perkara la yaqa'u kang ora tumiba aksaruha apa luwih akeh umur la yaqa'u kang ora tumiba aksaruha apa luwih akeh umur wadzalika utawi mengkono tadbir yushaghiluhu iku nungkulaken nyibukaken membuat sibuk maksudnya yushaghiluhu iku nungkulaken nyibukaken apa dzalik hu ing murid amma saking barang huwa utawi ma bisodadihi iku tetap kelawan adepane atau benerini bisodadihi iku tetap kelawan benerini atau adepane murid bayar jauh mogo bali sapa murid amma saking barang huwa utawi murid mutawajjihun iku ngadep lahu maring ma wadawa udzalik kemudian apa obatnya wadawa udzalika utawi obati mengkono tadbir kasratu dzikri iku akeh zikir wariyadati lan riyadhah tirakat wariyadati lan tirakat kasratu dzikri iku akeh zikir wariyadati lan tirakat hatta yarji'ah sehingga bali anhu atau saking murid asyaitonu sapa setan sehingga setan lari nanti hatta yarji'a sehingga bali sapa anhu atau saking murid asyaitonu apa setan wa tahsula atau kepada yarji'a wa tahsula lan hasil lahu kedua murid arrahatu apa kepenak arrahatu apa kepena min ta'abid tadbiri saking payai ngatur ya. Min ta'abid tadbiri saking payai ngatur jadi perkataan ini intinya kan begini arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika ini yang dibahas ini perkataan As-Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari arif nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika jadi istirahatkan dirimu senangkan dirimu daripada ikut mengatur ya kenapa karena perkara yang sudah ada yang ngatur yang sudah ada yang mengatur yaitu selain kamu ya maka janganlah kamu ngatur untuk dirimu janganlah kamu ngatur jadi perkara yang orang lain sudah ngatur itu jangan kamu ikut ngatur karena itu hanya payah buat payah saja ya buat payah saja buat capek saja jadi makanya intinya itu yang penting pokoknya ya usaha yang penting doa dan usaha ya penting doa zikir dan usaha kalau memang makomnya masih makom asbab makom sebab ya kalau sudah enggak makom sebab ya enggak usah usaha cukup wiridan saja, cukup doa saja, cukup wiridan saja. Tak usah keluar ke pasar, keluar cari usaha, tak usah. Kalau memang makomnya
makom tajrid, ya, tajrid. Tapi jangan ngatur. Ngatur itu akan buat capek kita, dan akhirnya yang ada itu takut nanti. Banyak ini. Ada beberapa orang yang saya temui, misalnya dia takut kawin. Ini contoh ini, contoh. Dia takut kawin, dan itu ada kawan saya sendiri. Maaf, sampai mati. Satu kelas dengan saya. Sampai mati tidak kawin. Sampai mati tidak kawin. Kenapa? Karena dia terlalu banyak pikiran, tak banyak yang ditakuti. Jadi seakan-akan kan dia mau ngatur. Bagaimana nanti kalau saya kawin? Apa yang akan saya berikan? Apa yang akan saya nafkahkan? Apa yang akan saya berikan untuk sandang pangan itu? Kemudian bagaimana dengan itu, kalau dia ini yang kawan saya ini, ponakan saya, bukan mau ngatur berarti itu. Pelengan kalau seperti itu. Pelengan. Pelengan itu sudah ada yang ngatur. Jangan kita ikut ngatur. Kalau kita ikut ngatur, ya capek itu. Makanya kata beliau, arih nafsaka. Enakkan, senangkan dirimu daripada mengatur. Jangan. Tapi ini mengatur yang apa, yang berat ya. Kalau ngatur-ngatur yang ringan itu nggak apa-apa ya. Untuk ngatur ya nggak apa-apa ya. Kita jadwal misalnya hari ini, bukan berarti nggak boleh seperti itu, enggak ya. Pas pengumuman pengurus nggak boleh ngatur, ya rusak pondok ini nanti ya. Kalau nggak ada yang ngatur kan harus ada nizam. Jadi pesantren itu harus punya nizam, punya aturan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi untuk ngatur hal-hal yang berat itu, yang sudah, pokoknya intinya fama qama bihi ghairuka. Segala sesuatu yang orang lain sudah ada yang ngurus, jangan kamu ikut ngurus. Kan ada sesuatu itu yang sudah ada yang seperti rezeki. Rezeki itu yang ngatur adalah Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan banyak ayat seperti ini ya. Ayat seperti ini. Itu yang ngatur adalah Allah. Kemudian juga ini yang ketentuan Allah juga, seperti misalnya urusan hidayah ya. Urusan hidayah itu urusannya Allah itu. Itu yang ngatur adalah Allah. Jangan kita ikut ngatur, itu sudah wilayah Allah itu. Wilayah Allah. Kewajiban kita hanya menunjukkan, menasehati, mengarahkan gitu. Masalah turunnya hidayah itu hak Allah itu. Masalah hidayah itu. Makanya hidayah itu kan ada dua makna, ada bimakna dilalah, ada bimakna khalqid dilalah ya. Ada yang dengan makna menunjukkan. Kalau menunjukkan itu mustarak ya. Mustarak bainal khaliq wal makhluk, bisa saja itu dilakukan oleh makhluk. Kalau hanya sekedar menunjukkan, hidayah yang dengan makna dilalah ya. Tapi kalau hidayah yang dengan makna khalqud dilalah, itu hak Allah. Hak Allah. Hak Allah. Makanya pondoknya Raimam ini sempat ada yang negor ya. Karena kan nama pondoknya Hidayatul Muzakki. Kata yang setengah ya, kok hidayah? Hidayah itu kan punya Allah katanya. Kok ini Hidayatul Muzakki Al-Qadiri? Nama pondoknya ini Hidayatul Muzakki ya. Hidayatul Muzakki. Jadi makanya hidayah itu ada dua makna. Ada dengan makna menunjukkan. Kalau menunjukkan, makhluk pun juga bisa. Jadi misalnya sampean kebingungan nanya kepada seseorang, mana jalan ke Gebang? Orang menunjukkan, oh itu ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Itu kan menunjukkan itu. Dilalah itu. Atau GPS. Walaupun kadang disasar-sasarkan. Google Map itu ya. Kadang di bawah yang jalan yang sulit itu ya. Yang ternyata dipakai oleh Google Map itu sudah. Karena itu pernah beberapa kali saya pernah kejadian seperti itu ya. Saya dari Madura pernah masuk ke Allah. Saya dari Anukoya Lugulu ya. Saya mau cari jalan ke Pamekasan gitu.
Akhirnya saya dilewatkan jalan dalam, ngikuti Google Map. Mana ini jalan yang biasanya lewat depan pondok Perinduan kan biasa. Masuk ke dah. Oh, masuk ke hutan-hutan itu ya Allah. Tapi akhirnya sampai juga. Tapi itu jalannya. Bisa begitu ya. Nah, terus saya juga pernah ke mana ini Sumber Jambe, ke Pondok Rawasari. Saya ikuti Google Map, pondok pesantren ini ditulis. Sudah kita ikut, ternyata dimasukkan ke kampung-kampung gitu. Ya sampai juga akhirnya. Tapi pas lebih jauh gitu, lebih jauh. Jadi kalau hidayah dengan makna dilalah, nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau dilalah dengan makna hidayah, khalqud dilalah yang menciptakan hidayah, wah itu hanya ketentuan Allah. Tidak boleh yang lain. Makanya di dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan engkau Muhammad adalah orang yang memberi petunjuk. Ada begitu. Tapi di dalam ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu kan sudah jelas. Jadi itu yang Allah katakan innaka la tahdi, artinya kau tidak bisa memberi hidayah. Artinya menciptakan hidayah kamu nggak bisa, Muhammad. Nggak bisa. Itu urusan Allah, kata Allah. Itu untuk menciptakan hidayah, menurunkan hidayah, memberikan hidayah, itu hak Allah. Nggak bisa, kau nggak bisa, Muhammad. Dan waktu itu kan Nabi sangat menginginkan bagaimana paman tercintanya yang sangat membela Kanjeng Nabi mau masuk Islam. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu Abu Thalib. Karena Nabi memang sangat menginginkan Abu Thalib ini masuk. Karena Abu Thalib ini banyak jasanya kepada Nabi. Dia yang membela Kanjeng Nabi. Sehingga orang kafir Quraisy gak berani menyentuh Nabi, nyakiti Nabi, gak berani menyakiti secara fisik ya. Kalau secara perasaan sudah biasa. Ketika masih ada Abu Thalib. Karena hadapi dulu Abu Thalib kalau ingin nyakiti Nabi kita. Sampai sebegitu keinginannya beliau. Jadi makanya ya ammi kata beliau. Ya ammi kata beliau kepada Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau itu kau ucapkan, kau akan aku bela. Kau akan aku mohonkan kepada Allah. Tapi beliau enggak mau. Tapi beliau ngemis kepada Abu Thalib. Ya ammi, ucapkan 2 kalimat syahadat. Masalah yang lain saya akan matur kepada Allah. Tapi beliau nggak mau, beliau diam. Itu yang membuat Nabi prihatin, susah. Makanya Isra Mi'raj itu kan itu termasuk dalam rangka menghibur Nabi. Jadi Nabi diajak jalan-jalan dalam rangka menghibur Nabi. Kenapa? Karena tahun itu ada 2 orang yang beliau cintai yang meninggal. Siapa itu? Istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah, kemudian paman beliau, Abu Thalib. Makanya tahun itu dikatakan Amul Hazan, tahun duka untuk Kanjeng Nabi. Karena 2 orang yang beliau cintai meninggal di tahun itu. Ya. Jadi istilahnya Amul Hazan. Karena dulu itu nggak ada Hijriyah ini kan baru tahun berapa berada setelah Khalifah Sayyidina Umar baru ada tahun Hijriah. Kalau dulu itu tahun-tahun itu ditengahi dengan apa? Kalau dulu itu bulannya ada, tahunnya yang nggak ada. Dulu itu. Jadi makanya tahun dulu itu ditengahi dengan peristiwa-peristiwa besar yang ada di tahun itu. Jadi misalnya tahun 2000, tahun misalnya 50 Hijriah misalnya. Masih itu waktu itu masih belum ada Obama ini. Maka seperti tahun ketika penyerangan penyerangan Raja Abraha yang dari Yaman mau merobohkan Ka'bah, itu kan tahunnya disebut tahun gajah. Karena ini pasukan gajah ini, pasukan Abraha ini punya pasukan gajah besar ya, yang tidak ada bisa mengalahkan waktu itu. Tapi geletek. Makanya Allah itu kalau sudah berkemauan, ya itu sudah geletek, hanya hantami dengan burung.
ya, dengan batu ya, batu kerikil. Ya, batu kerikil dan masya Allah, ya Allah yang sudah ngatur ya. Jadi katanya bahkan kerikil yang dihantamkan itu ada namanya, nama prajurit yang akan hantam. Dan itu akan menuju kepada, jadi misalnya nama Soleh. Di batu itu sudah ada nama Soleh. Jadi nyari sendiri batu. Begitu dihantamkan langsung hantam ke Soleh ya. Atau ada namanya Jodi katanya. Jadi batu itu sudah ada namanya. Dia tidak akan lari ke Soleh. Kalau sudah namanya Jodi, sasarannya ke Jodi itu. Sasarannya ke Jodi. Dan seterusnya. Ke Saiful ya Saiful. Tidak akan ke Jodi kalau nama batu itu sudah begitu. Jadi sampai sebegitu ya. Jadi kan geledek. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka urusan tadbir ya, yang berat-berat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala sesuatu yang Allah sudah ngatur, kita jangan coba-coba ngatur ya. Karena itu percuma, hanya capek-capekin aja ya. Hanya buat kita capek saja gitu. Makanya kata beliau, arif nafsaka ya. Arif nafsaka. Karena segala sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh orang lain, jangan kamu ikut melaksanakan, karena itu percuma. Itu hanya akan membuat kamu capek, hanya akan membuat kamu payah, kata beliau. Jadi ini urusan tadbir yang berat ya, bukan tadbir seperti ngatur jadwal, ngatur kepengurusan pondok. Jangan salah paham loh. Nanti gara-gara ngaji ini pada mau ngatur pondok ini. Pengurus ini tidak mau ngatur pendar, tidak mau ngatur, itu salah paham. Pondok itu harus ada nizam, harus ada aturan ya. Harus, kalau tidak ada aturan kacau nanti kalau nggak ada aturan. Bukan itu yang dimaksud. Artinya sesuatu perkara besar yang Allah sudah nyatakan itu link Allah, itu kawasan wilayah Allah yang ngatur, jangan coba-coba ikut ngatur. Kan itu hanya nyapein saja, percuma. Itu berencana silakan. Makanya ada ungkapan bahasa Arab yang mengatakan ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kau punya kehendak, aku juga punya kehendak, tapi yang terlaksana adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kehendak kita bersamaan dengan kehendak Allah, maka akan terjadi. Tapi kalau kehendak kita berlawanan dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi. Karena hanya kehendak Allah yang terjadi. Jadi silakan usaha, silakan berdoa, silakan. Tapi jangan coba ngatur untuk urusan yang sudah diatur oleh Allah. Karena itu akan membuat kita capek saja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Innal ladzi yanfa'una rabbi fakina wa fakih wa qarabatin lana fi dinina ahlil qadri unta wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum tardadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhilla anqiya a'ulama na'dha bil khairi wa nukfa kulla syar na'aslih lana kulla syun wa akirra bir ridha Fa'ti anna rabbana kullad duyun Anta diyana ruslul manun Waghfir wasdur Akramu man sadar Amrartu kaffan sabba'at Wa arwatin jasya bima'in hamiri Ala ma'ashi Wa ala dhurriyati wa badini Wa zahiri amrartu kaffan Fiyal haswa wa arwatin jasya bima'in hamiri Ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati Wa zahiri amrartu kaffan sabba'an fiyal asa Jasya bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi Dhurriyati wa badini wa zahiri Wa salatullahi takshan mustafa Ilal haqqi da'ana wal wafa Bi kitabin fihi linnasi shifa Alal alil kirami syurafa Wa ala sahbil masabigin Allahumma amin Allahumma hdina bihudaka
ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.